wabarakatuh. Eh, Setelah kita memasuki pertemuan 10 membahas tentang manajemen memori virtual, kali ini kita akan memasuki pertemuan 11, di mana di pertemuan 11 ini kita akan mempelajari tentang manajemen I/O atau input output. Yang pertama adalah tentang kategori device dari I/O itu sendiri. Itu karakternya adalah dapat dibaca oleh manusia atau dilihat, digunakan untuk komunikasi dengan user. Sebut saja printer, terminal display video seperti display, keyboard, mouse. Display ini bisa seperti monitor, LCD dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian melihat printer ini, input itu device atau perangkat yang dicolokkan atau apa namanya, disambungkan ke dalam komputer, kemudian terdetek di komputer tersebut. Itu namanya device I/O. Itu ada printer, keyboard, mouse, display lainnya. Kategori dari device I/O itu dapat dibaca mesin, digunakan untuk komunikasi dengan peralatan elektronik, disk dan tape drives, kemudian sensor, controller, actuator. Kategori device I/O komunikasi digunakan untuk komunikasi dengan peralatan remote, digital line driver, modem. Ini adalah kategori device dalam kategori komunikasi. Mungkin untuk kaum milenial atau mahasiswa sekarang itu tidak paham itu apa modem. Jadi modem itu kayak dulu kan tidak ada tuh namanya hotspot portable yang dimana kita menyalakan di HP kemudian bisa dikenali sama si komputer tersebut. Tapi kalau misalnya dulu itu ada namanya modem. Modem itu jenisnya bukan jenis sih, bentuknya itu hampir kayak flash disk dan cara penggunanya juga sama, dicolokkan di salah satu port komputer atau laptop. Nah, kemudian kita konfigurasi aplikasi di modem tersebut, kita klik start, nanti otomatis di komputer itu bisa bisa mengakses internet. Nah, sekiranya ini modem bertahan atau laku terjual itu sebelum adanya hotspot portable yang ada di. Dan perbedaan di dalam device I/O, yang pertama adalah data rate, itu merupakan kecepatan transfer data dalam komunikasi data digital. Kalian tahu kan kayak misalnya flash disk itu kan ada flash disk generasi 10 atau flash disk dengan ada Toshiba, ada dan lain sebagainya. Itu mempunyai kecepatan transfer yang beda. Nah, itu tentunya kalian tahu kan, semakin, nah mungkin nanti kalian bisa lebih pelajari itu. Kemudian memungkinkan terjadinya perbedaan besarnya tingkatan pengiriman data. Nah, tentunya kayak misalkan flash disk itu kan ada besaran memori kalau misalkan 32 GB atau 16 GB. Nah, itu perbedaannya adalah di besaran datanya. Nah, selanjutnya adalah typical input output device that rate. Ada Gigabit, Ethernet, graphics display, hard disk, Ethernet, optical disk, scanner, laser printer, floppy disk, modem, mouse, keyboard. Mungkin yang kalian paham adalah keyboard dan mouse. Nah, modem kalian nggak terlalu paham. Floppy modem yang tadi saya jelaskan, kemudian floppy disk juga ini udah lama sekali ya, laser printer dan lain sebagainya. Oke, ini cuma sebagai keterangan aja agar kalian itu tahu device data range-nya. Di dalam device di kategori aplikasi, maka diksi yang digunakan untuk menyimpan file-file memudahkan perangkat lunak manajemen file. Jadi di perangkat tersebut itu tetap ada programnya, di mana program itu yang pertama adalah menyambungkan dengan komputer agar kompatibel, kemudian yang kedua adalah manajemen file. Selanjutnya disk digunakan untuk menyimpan page virtual memory, membutuhkan perangkat keras khusus dan perangkat lunak untuk mendukungnya. Kemudian terminal yang digunakan oleh sistem administrator memiliki sebuah prioritas tertinggi. Kompleksitas dari kontrol itu yang pertama adalah unit transfer. Data yang terus transferkan sebagai arus bed untuk sebuah terminal atau di dalam blok yang lebih besar. Kemudian representasi data, skema encoding data yang digunakan peralatan berbeda. Kemudian kondisi error, cara error condition, peralatan atau device menanggapi error yang berbeda. Tentunya perbedaan di dalam device ini tergantung dari produksinya kan. Ya kalian tahu sendiri kan, pasti ada harga, ada kualitas. Itu kalau misalkan kita tinjau dalam segi manajemen bisnisnya.
kan program input output proses dalam kondisi basi waiting untuk kesempurnaan operasi. Nah di sini kadang kalau misalkan kalian tidak katakan misalkan kalian transfer menggunakan flash disk. Nah ketika itu operasinya belum selesai kemudian kalian cabut flash disk itu, maka program tersebut akan error atau bahasa apa yang lebih dikenal itu korup seperti itu. Dan interrupt driven I/O, permasalahan perintah input output. Prosesor secara berkelanjutan mengeksekusi sebuah instruksi. Kemudian modul I/O mengirimkan sebuah instruksi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ya, tetap saja proses awal ketika si perangkat atau misal flash disk atau mouse atau keyboard itu nyolok tersambung ke komputer, maka itu akan diproses di prosesor. Teknik-teknik melakukan input output pertama adalah direct memory access atau dikenal DMA. Model DMA itu mengontrol pertukaran data antara memori utama dan device I/O. Dan prosesor diinterupsi hanya setelah seluruh blok data ditransfer. Evolusi dari fungsi I/O itu sendiri, prosesor secara langsung mengontrol sebuah peripheral device controller atau penambahan model I/O. Prosesor menggunakan program I/O tanpa interupsi. Prosesor tidak membutuhkan rincian pengendalian device eksternal. Nah, tentu di sini prosesor menggunakan program I/O tanpa interupsi. Interupsi itu artinya ada pihak ketiga sebelum dari I/O itu masuk ke dalam prosesor tersebut. Kemudian kontrol atau modul I/O dengan interupsi. Prosesor tidak mengirimkan waktu tunggu untuk sebuah operasi I/O yang dilakukan. Jadi berjalannya berkembangnya sebuah teknologi itu semakin sempurna. Salah satunya adalah I/O itu tidak harus memakan waktu untuk langsung diproses oleh prosesor, tapi bisa langsung dijalankan. Kemudian direct memory access. Blok-blok data dipindahkan ke dalam memori tanpa keterlibatan prosesor. Prosesor hanya dilibatkan di awal dan di akhir saja. Maka dengan keterangan evolusi yang seperti ini, proses input output akan lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemudian modul I/O terpisah dari prosesor. Prosesor I/O, modul I/O memiliki memori lokal sendiri. Direct memory access mengambil alih kontrol sistem dari CPU untuk transfer data ke dan dari memori melalui sistem bus. Pengambilan mencuri siklus digunakan untuk transfer data pada sistem bus. Nah, siklus instruksi ditunda sehingga data dapat ditransferkan. CPU berhenti sejenak. Sebuah siklus bus tidak ada interupsi terjadi, tidak mengamankan kontak. Dalam proses dari DMA itu sendiri, typical DMA block diagram, kalian bisa melihatnya di sini. Ini merupakan data count, data register, trace register itu merupakan data line atau jalannya sebuah data ke address line itu alamat register. Kemudian control logic, di dalam control logic ada DMA request, DMA acknowledge, dan interrupt, read dan write. Itu adalah proses dari typical DMA block diagram. DMA itu sendiri mengambil atau mencuri siklus menyebabkan CPU mengeksekusi lebih lambat. Kemudian jumlah siklus sibuk yang dibutuhkan dapat dipangkas dengan mengintegrasikan DMA fungsi I/O. Path antara modul DMA dan modul I/O yang tidak termasuk ke dalam sistem DMA dan interrupt breakpoint daring and instruction cycle. Ini adalah alternatif DMA configuration. Alternatif DMA configuration lanjut. Alternatif DMA configuration. Sebenarnya kalau misalnya proses DMA itu kayak proses dari input ke output itu kan tetap ada prosesnya kan. Nah prosesnya itu adalah DMA tersebut. Nah kalian nanti bisa baca skemanya itu, coba kalian cari tahu. Maksudnya apa sih fungsi atau langkah-langkah dari skema itu, sehingga dari input itu bisa menjadi output yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna atau user. Dan permasalahan desain sistem operasi itu yang pertama adalah efisiensi.
kebanyakan device input output sangat lambat dibandingkan memori utama. Menggunakan multiprogramming membiarkan sejumlah proses untuk menunggu I/O sambil proses yang lain dieksekusi. I/O tidak dapat mengikuti kecepatan prosesor. Swapping pemindahan digunakan untuk penambahan proses RIBI yang berada di dalam operasi input output. Selanjutnya, secara umum itu diperlukan untuk menangani seluruh device I/O yang sangat beragam dan menyembunyikan beberapa rincian device I/O yang berada di dalam level rutin terendah hingga proses dan level lebih tinggi. Melihat device secara umum dinyatakan seperti read, write, open, close, lock. Model of I/O organization, user process, logical I/O, device I/O, kemudian scheduling and control hardware. Kemudian sama communication architecture, device I/O, scheduling control hardware. Intinya itu apa? Dan yang terakhir dulu, directory management, file system, physical organization, device I/O, scheduling dan control dan hardware. Sebenarnya kalau misalkan kalian bisa melihat model of I/O organization itu, kalian bayangkan aja lah, misalkan di sini ada local peripheral device. Itu di sini contohnya adalah peripheral, berarti seperti keyboard dan mouse. Kemudian di sini adalah communication port hardware, itu seperti flash disk modem. Kemudian file system, directory management, file system, physical I/O, scheduling and control. Ini juga sama, cuma nanti prosesnya adalah proses dari bukan komunikasinya, melainkan dari perpindahan filenya itu sendiri. Kemudian buffering, ini apa yang menyebabkan input output itu tertunda. Alasan untuk buffering itu yang pertama adalah proses harus menunggu utama I/O lengkap sebelum pemrosesan terjadi dilakukan. Dan patch terdahulu harus tinggal di dalam memori selama. Selanjutnya orientasi blok oriented, di mana informasi disimpan di dalam ukuran blok yang tetap. Transfer membuat sebuah blok setiap waktu dan digunakan untuk disk dan tab. Berorientasi alur stream oriented, transfer informasi sebagai alur byte, digunakan untuk terminal, printer, port komunikasi, mouse, dan beberapa device lainnya yang bukan penyimpanan sekunder. Buffer tunggal, setiap sistem operasi menugaskan sebuah buffer di dalam memori utama untuk sebuah permintaan input output. Berorientasi blok, transfer memasukkan membuat untuk buffer. Blok dipindahkan ke ruang pengguna user ketika dibutuhkan. Blok yang lain dipindahkan ke dalam buffer. Teknik read buffering, kalian bisa melihatnya di sini, buffering skema input. Ini ketika buffering I/O device kemudian masuk ke operasi sistem, maka user langsung proses. Kemudian operating system dengan buffering itu I/O dan masuk ke operating system berpindah ke user proses. Nah, ini apa namanya? Terkendalinya di perpindahannya ini. Proses blok, proses user dapat memproses sebuah blok data ketika blok selanjutnya sedang dibaca. Pemindahan swapping dapat terjadi selama masukan sedang mengambil tempat di dalam sistem memori, bukan di memori pengguna. Sistem operasi menempatkan track yang ditugaskan sistem buffer untuk proses pengguna. Buffer tunggal itu berorientasi alur, menggunakan sebuah bentuk waktu linear atau line at time. Pengguna user mengusulkan input dari sebuah terminal merupakan suatu waktu linear, sehingga membawa kembali sinyal-sinyal akhir dari sebuah jalur atau keluaran output ke terminal merupakan sebuah waktu linear. Menggunakan dua buah sistem buffer, sebuah proses dapat memindahkan data transfer data ke atau dari sebuah buffer ketika sistem operasi mengosongkan atau buffer menggunakan lebih dari dua buah buffer. Masing-masing buffer terdiri dari satu unit di dalam sebuah buffer sirkular dan digunakan ketika operasi I/O harus menempatkan I/O buffering, buffering scheme input I/O device, kemudian masuk ke dalam sebuah operating system, kemudian move berpindah user proses. Ini prosesnya di sini double buffering. Kemudian kalau misalkan yang circular buffering device in operating system masuk ke move kemudian user proses. Nah, di sini perbedaannya dari double buffering sama dengan circular buffering. Nah, kalau misalkan double ini bufferingnya itu ada dua masuk sini dulu, kemudian
selesai ke sini, kemudian baru move ke sini. Kalau misalnya circle, ini muter-muter dulu, kemudian ke sini, muter-muter lagi, kemudian baru sampai ke user process. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau misalkan kalian membahas tentang input output, maka di pikiran kalian itu adalah sebuah perangkat, atau misal di sini adalah flash disk atau modem, kemudian dicolokkan. Nah, ketika dicolokkan itu dan di situ ada sebuah proses, nah, proses yang dilakukan oleh operating system sehingga nanti masuk ke sebuah prosesor sehingga mengeluarkan sebuah output. Outputnya itu bisa kalian copy, misal apa namanya, memindah file dari file di dalam operating system kalian dan dipindahkan ke dalam flash disk. Nah, itu proses yang tadi kita bahas di pertemuan ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.